data masa lalu di hari yang sama kah gitu ya, atau apa. Nah, itu salah satu pendekatannya. Tapi intinya banyak pendekatan. Gitu ya tadi Pak Nilwan ya, Mas Nilwan ya tadi ya. Iya, Bisa Pak. dipahami ya penjelasan saya? Bisa, Pak. Nah, sama ini, Pak, yang tadi satu lagi belum terjawab. Kalau misalkan eh, datanya itu intervalnya beda, misalkan kayak Oh suku iya, bunga. Suku baik. bunga tuh 3 bulan Ah, kan ya, Pak? ya, Nggak tiap hari. Atau mungkin oke. indeks daya beli itu kan Iya, bulanan ya. Nah, itu oke baik. seperti apa tuh, Pak, kalau kayak gitu, Pak? Oke. Oke, ini saya tunjukkan aja. Oke, saya share lagi. Saya share lagi ya. Saya bukakan aja di ini Google Scholar saya. Langsung saya tunjukkan aja yang sudah saya kerjakan gitu ya. Eh, Banyak yang sudah saya kerjakan. Saya contohnya ini ya. Saya searching aja. Nanti bisa di-download sendiri di sini. Bentar, ini. Atau saya short berdasarkan year. Nah, bentar, saya ini masih kurang mornya ini. Salah satu contohnya ini, Pak. Salah satu contohnya ya, ini bisa pakai ini namanya eh, dynamic factor model. Ini kalau nanti bisa diunduh aja. Pokoknya intinya ada di Google Scholar saya. Jadi ya, kalau kita buka, nah nanti data ini itu gini datanya. Nah, ini kan di sini kan ada saya ini. Ini sama bimbingan saya. Kita lihat datanya. Nah, ini datanya gini. Nah, ini data pertumbuhan GDP, pertumbuhan Gross Domestic Product dari sektor manufaktur. GDP itu kan datanya kuartalan per 3 bulan, ya. Kemudian data-data yang lain itu bulanan. Bahkan Yahoo Finance itu datanya bisa harian, tapi kita ambil yang bulanan. Nah, ini datanya ini beda frekuensinya. Nah, ini kan tujuannya untuk ini meramalkan pertumbuhan ekonomi di sektor ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang variabelnya itu beda frekuensi. Nah, kita menyebutnya itu kalau data yang terbitnya itu jarang, misalkan tiap 3 bulan itu data low frekuensi, frekuensi rendah. Tapi kalau data yang munculnya itu lebih sering bulanan misalkan, bahkan mingguan harian itu berarti data high frekuensi, frekuensi tinggi. Nah, ini bisa kita gabungkan bersama. Contohnya misalkan ya ini ya, ini salah satu yang kita gunakan misalkan namanya dynamic factor model. Berarti sebenarnya di metodenya berarti kita harus mencari metode-metode yang bisa mengakomodasi frekuensi data yang berbeda gitu ya. Frekuensi data yang berbeda. Itu salah satunya nih ya dynamic factor model. Kemudian ada kok saya nyari namanya Midas kok. Saya ini ya, bentar. Midas yang mix data sampling ya, Pak? Ya, mic data sampling. Nah, itu juga untuk itu. Nah, saya juga mengerjakan beberapa hal terkait Midas. Mic data sampling itu bisa untuk itu. Nah, saya kok nggak tertulis ya. Nah, QRNN. Ya, mungkin belum ketemu. Nah, kalau kita cari nih mic data sampling, mix data sampling. Nah, ini Midas ini. Nah, ini Midas.
Ini juga untuk itu gitu ya, untuk data yang beda frekuensi antara output sama input itu beda frekuensi, satu bulanan, satu kuartalan. Nanti kebalik kalau dibalik dari inputnya high frekuensi ke outputnya low frekuensi midas. Nanti kalau dibalik outputnya itu high frekuensi, inputnya low, nanti jadi reverse midas gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya kita ya harus mencari metode yang bisa mengakomodasi pemodelan data beda frekuensi. Salah satunya yang saya sebut tadi dua, gitu ya. Midas, kemudian dynamic factor model, dan lain-lain. Itu Pak Nilwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya, ini ada Verisa Putri, Tri Putri, silahkan. Ya, izin Pak bertanya. Jadi kalau tadi kan disebutkan bahwa predictive analytics tadi kan toolsnya atau sebagai apa ya? Kita punya data untuk dihimpun, nantinya akan coba untuk arahnya untuk prediksi gitu ya. Itu kita menyocokkan tools apa atau alat apa yang sesuai gitu ya. Mungkin kalau skopnya besar berarti ya harus mungkin contoh misalnya ada analoginya seperti kapak, misalkan yang kecil berarti cukup pisau aja. Nah, kalau kondisinya misalkan kan kalau kita prediktif itu arahnya kita menghimpun data training ya Pak. Kita belajar dari historical datanya, kemudian nanti akan ditesting untuk futures datanya. Tapi ketika ada kondisi permintaan di mana membuat machine learning yang datanya itu kondisi sekarang itu belum dihimpun, Pak. Jadi asumsinya tuh dia belajarnya tuh secara adaptif gitu ya, parameter-parameter modelnya gitu. Jadi ibaratnya mungkin streaming data. Jadi diharapkan adanya online learning gitu yang bisa diaplikasikan dengan machine learning ini. Nah, itu masuk ke kategori yang mana ya, Pak? Dari yang tiga tadi. Dan kira-kira apakah approach itu possible untuk dilakukan atau mungkin kita pelajari gitu. Ada algoritma tersendiri yang mungkin kita bisa explore gitu ketika ada kondisi data yang memang kita nggak masih belum punya nih historicalnya karena terkait retention database misalkan jadi memang dia setiap satu hari hilang gitu Pak jadi perlu untuk kita dump dulu tapi senyampang proses itu dilakukan ketika ada streaming misalkan yang masuk data satu hari itu kita coba untuk bikin pipeline machine learning dulu nah itu ada algoritma atau approach Ya, tertentu kayak Pak terima kasih. ya. Oke, berarti gini, kalau data masa lalu sudah ada, data histori, berarti kan kita tahu struktur datanya ya. Datanya nanti tuh struktur datanya begini gitu ya. Baris kolomnya itu kan ketahuan. Kolomnya itu apa aja, barisnya apa aja. Jadi dari situ kan kita bisa bangun model. Artinya dengan data struktur data seperti itu, model yang paling cocok itu apa? Nah, itu kalau sudah ada datanya. Kalau belum ada datanya, berarti kan ini kita merencanakan nanti datanya ke depan tuh akan begini. Nah, yang bisa dipilih metodenya adalah berarti kita harus sudah bisa membayangkan struktur datanya kayak apa nanti. Jadi kalau nanti berjalan, itu nanti struktur datanya akan begini-begini, tapi itu masih dalam konsep. Nah, sehingga nanti ketika kita jalankan benar struktur data kayak gitu, itu metode yang cocok itu ini gitu. Jadi yang dilihat struktur datanya. Jadi kalau ada data masa lalu pasti sudah tahu struktur datanya kan gitu. Tapi kalau itu masih konsep yang akan dilakukan berarti misalkan mau tesis, berarti kan mau melakukan proposal tesis. Berarti ada metodologi, kan belum melakukan tapi sudah merancang metodologi kan. Nah, yang dimasukkan di metodologi itu adalah nanti data yang akan diambil akan mempunyai struktur data kayak apa. Nah, dengan struktur data kayak apa itu yang sudah ada dalam rancangan, nanti bisa diolah dengan metode apa-apa gitu. Jadi yang kita konsepkan itu adalah kita harus sudah bisa memastikan struktur data yang akan terrecord terambil kayak apa gitu. Sehingga metode yang cocok nanti akan apa gitu. Oke, begitu, Mbak. Kalau terkait behaviornya, Pak, apa kan kita perlu kadang oh kalau misalkan behaviornya memang itu belum kelihatan, berarti kita harus lakukan unsupervised misalkan. Kalau behaviornya sudah kelihatan kan bisa Mm-hmm. kita mungkin lebih terawasi pakai supervised. Nah, tapi mungkin terlepas dari struktur datanya, Pak. Kalau ada possibility untuk pasti berubah-berubah gitu kan ya berarti Pak. Bisa jadi yang di pertama kita bikin pipeline-nya misalkan supervised. Sorry, unsupervised. Ya, karena memang kita nggak belum tahu asumsi ini datanya behaviornya seperti apa gitu. Misalkan kita ngomongin anomaly detection gitu. Jadi kita belum tahu, oh
pola anomali itu seperti apa ya kira-kira dari datanya, karena kita pun belum bisa ngedam datanya. Nah, kalau nanti next-nya lagi nih, misalkan sudah ada data, terus dia berubah approach-nya, apakah ya tadi apa kalau konsep online learning itu possible atau enggak ya Pak dilakukan gitu, biar adaptif gitu proses learning-nya gitu. Ya, Makasih Pak. ya mungkin. Jadi kan gini, ada namanya transfer learning ya. Jadi kalau kan gini, konsep machine learning itu kan gini. Kalau sudah ada data history, kemudian kita lakukan modeling, ya berarti ada yang menyebut dirinya mathematical modeler gitu ya, atau statistical modeler. Jadi dia kerjaannya itu memodelkan. Nanti dari modeling itu kan bisa dipakai tadi untuk prediksi, forecasting dan lain-lain. Pertanyaannya gini, kalau kita sudah menghimpun data, kemudian kita membangun model, pertanyaannya apakah ini sudah masuk agak teknis ya. Di dalam model itu ada parameter yang perlu dituning, yang perlu dioptimasi. Pertanyaannya gini, apakah parameter di dalam model itu akan berlaku selamanya seperti itu? Tidak. Kalau kalau iya, berarti ya masih modelnya nanti pada suatu waktu dia tidak akan baik. Kalau di teknik ada namanya kalibrasi itu ya. Sebuah alat itu dia sangat akurat. Tapi ketika sudah sering dipakai, lama-kelamaan akurasinya menurun, maka perlu namanya direkalibrasi kan gitu ya. Dikalibrasi ulang supaya dia menjadi akurat kembali sesuai standar. Kalau di Pertamina atau di SPBU kalau dia meterannya nunjukkan 1 liter ya benar harus benar 1 liter. Kalau dia nggak akurat kan berarti tulisannya 1 liter tapi BBM yang keluar nggak 1 liter, berarti kan nggak akurat. Maka kan harus dikalibrasi. Nah begitu juga model itu dia bertahan berapa lama, model itu tetap akurat. Sehingga artinya apa? Ketika ada data baru maka harus di fine tuning lagi. Di fine tuning itu artinya berarti parameternya, hyperparameternya itu dioptimasi lagi. Nah, kalau kita selalu mengoptimasi lagi dengan data yang masa lalu ditambahi, kemudian dioptimasi lagi, itu dari sisi industri itu time consuming, menguras waktu, sehingga muncullah yang namanya transfer learning gitu ya. Jadi data masa lalu yang sudah dapat parameter optimal, kemudian ketambahan data baru, bagaimana kita melakukan optimasi parameternya itu tidak mentraining yang lama lagi juga. Cukup dengan tambahan data baru, tuningnya itu langsung terupdate gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngambil data dari data sehari ini, dapat data baru nih hari ini. Nah, pertanyaannya apakah model yang sudah kita dapatkan kemarin itu kita tuning lagi hari ini dengan data hari ini dan semua data sebelumnya. Nah, kalau gitu nanti time consuming gitu ya. Kalau bisa kan berarti parameter yang hari kemarin dan sebelumnya, history itu, kalau ketambahan data baru hari ini, bisa terupdate. Besok nambah data lagi terupdate. Pertanyaan juga selanjutnya begini, apakah setiap hari kita harus melakukan fine tuning? Karena setiap hari nambah data baru. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Model saya ini, ibaratnya alat tadi, itu masanya itu perlu dikalibrasi ulang itu berapa lama gitu ya. Nah, begitu juga di model kita. Model kita itu perlu dikalibrasi atau dioptimasi ulang itu berapa lama. Oh, kalau ternyata sudah ketambahan data seminggu, itu sudah akurasinya sudah menurun karena data barunya tidak terakomodasi di parameter optimal yang lalu. Oh, berarti updatingnya setiap minggu atau setiap bulan. Nah, itu antara idealisme yang idealnya kan gini, setiap data baru kita optimasi lagi, tapi itu secara industri tidak efisien kan gitu. Berarti kita melakukan trade off. Trade off itu berarti idealisme yang harusnya setiap data baru itu dilakukan untuk updating, itu mungkin kita korbankan. Tidak setiap data baru dipakai itu, tapi kita optimalkan dengan perusahaan ini kalau melakukan fine tuning itu ya sebulan sekali aja karena itu terkait biaya dan lain-lain, optimasi dan lain-lain. Sehingga oke, model itu harus di-updating setiap sebulan sekali. Berarti kalau model yang sudah kita fine tuning itu sudah sebulan, dalam sebulan ini kita dapat data baru, ya harus
optimasi lagi. Tapi pertanyaannya begini, apakah optimasinya itu mengulang dari awal? Nah, kalau itu makan waktu lagi juga, apalagi metode yang komputasional intensif kayak NN, deep learning dan lain-lain. Sehingga kalau bisa gitu metodenya yang nggak gitu. Jadi yang parameter bulan lalu itu sudah optimal, dengan data baru cukup updating. Nah, nanti ada di transfer learning. Jadi ke situ arahnya Mbak Ferisa. Jadi artinya selama proses itu berlangsung, ya berarti itu data baru. Data baru itu bisa jadi mengubah pola. Tapi kalau data baru itu tidak mengubah pola, maka model lama kita tuh masih valid. Model Hmm. lama kita masih valid. Tapi kalau data baru itu mengubah pola, model lama kita nggak valid lagi. Maka perlu di bahasa tadi dikalibrasi ulang tadi. Atau kalau bahasa saya, kita fine tuning lagi parameternya dengan menambahkan data baru. Nah, pertanyaannya setiap berapa lama kita fine tuning? Setiap minggu kah? Setiap bulan kah? Nah, itu mesti dikaitkan dengan efisiensi dalam perusahaan. Karena kalau terlalu sering, ya itu tidak efisien juga gitu karena mengganggu sistem dan lain-lain misalkan. Nah, saya kira mungkin arah pertanyaan ke sana, tapi kalau mohon maaf kalau jawaban saya mungkin Ya, belum menjawab sih Pak. Karena menjawab kebetulan ya. juga datanya itu apa posisinya kan hanya 2 minggu yang di trading ya Pak. Jadi karena Mm-mm. keterbatasan storage. Jadi memang Ya, sebenarnya itu juga jadi salah satu saya berpikir bahwa itu salah satu poin utama juga di mana bahkan data yang model yang sudah ada saat ini pun dengan data 2 minggu trainingnya itu bisa jadi mm-mm. minggu depan bahkan mungkin nggak relevan karena behaviornya kan dia hanya Ya, melihat per minggu ya Pak jatuhnya ya. 2 minggu observasi gitu. Jadi ya itu sih kemarin kondisinya adalah ketika sudah ada modelnya tapi hanya 2 minggu, apakah nanti possible ketika ditambah datanya itu dia otomatis mengupdate gitu Pak? Karena kan sekarang saya supervise biasa ya gitu. Jadi Mm. ternyata memang mungkin approach-nya harus ke transfer learning tadi ya berarti Pak ininya ya. Iya, ya Baik. intinya dari data histori yang lama itu apa optimal parameternya itu tersimpan, kemudian ketika ada data baru itu tidak mengtraining dari awal lagi data yang histori panjang, tapi Hmm. mengupdate yang gitu. Jadi itu lebih efisien gitu. Karena kalau metodenya yang computational intensif gitu, optimasinya aja kadang berhari-hari nggak selesai, Iya kan betul gitu Pak. ya. Sehingga ya tidak efisien dari sisi industri. Kalau untuk akademik, untuk kajian akademik masih oke lah gitu ya. Ditunggu seselesai-selesainya kemudian dibuat laporan. Nah, tapi kalau dari sisi industri kan nggak bisa. Ini jalan terus, ini uang jalan terus gitu ya, beban jalan terus, sehingga perlu dilakukan trade off optimalnya berapa gitu untuk updating itu gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak jawabannya Pak. Ya, oke, baik, yang lain ada? Oke, kalau oke, Ahmad Dodi silahkan. Iya Pak, saya kan tertarik dengan ini Pak, anomali detection di peralatan di plant ya Pak. Contohlah Ya, pompa gitu ya Pak. Nah, ya. seringnya atau turbin, seringnya shutdown itu karena instrumentasinya gitu Pak. Jadi dia tidak ada pola yang mengarah ke anomali, tiba-tiba mati gitu aja gitu kan Pak. Hmm. Nah, Hmm. apakah datanya yang seperti itu, yang sebelumnya itu normal-normal saja, terus tiba-tiba tek mati gitu kan. Apakah itu bisa nanti dijadikan data sebagai analitik prediktif gitu Pak? Oke, baik. Oke, Pak. Itu dulu, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya itu aja Pak, kan Ya, tadi itu dulu. dibilang Oke. bahwa data is Ya, king kalau prediktif analitik itu ya. ya, ya. Jadi mungkin kalau saya lihatkan, Pak, di ini saya aja yang sudah kita kerjakan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ini, Pak, beberapa pekerjaan saya itu diantaranya ini, Pak. Hmm, Nah, ini intrusion detection system gitu ya. Intrusion detection system itu kan di sistem security ya. Sistem keamanan itu berarti kan dalam sistem itu ada intrusi gitu ya. Ada hal-hal yang aneh gitu ya. Misalkan traffic traffic kan semua yang kita terhubung internet, Internet of Things ini kan semua terekam itu. Tiba-tiba traffic tentang sesuatu itu
anomali berarti tidak seperti biasanya. Nah, ini ya kita bisa, ini misalkan intrusion detection system, artinya mendeteksi intrusi, berarti seperti ada sesuatu yang asing, anomali lah gitu ya dalam sistem kita. Nah, ini ya bisa kita deteksi dengan, kalau ini alatnya kita menggunakan control chat Pak. Control chat itu kan nggak tahu Bapak pernah belajar atau tidak. Mungkin control chat itu kan kita membuat interval kewajaran gitu, batas atas batas bawah gitu ya. Kalau dia melebihi batas atas atau melebihi batas bawah, berarti di luar interval itu, maka terdeteksi sebagai anomali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya artinya, terus pertanyaannya kan gini yang menjadi pertanyaan. Kontrol cat yang mana yang gitu ya, eh, pendeteksiannya itu sensitif dan akurat kan gitu. Berarti berarti kita harus memilih, kalau ini dalam contoh ini ya, memilih kontrol cat yang paling sesuai. Nah, kalau paling sesuai ini di yang paper ini itu ya tentang, ya ini menggunakan T-hoteling control chart, tetapi sudah di update dengan metode yang baru, distribusi statistiknya non parametrik menggunakan kernel density estimation, kemudian di control chartnya sifatnya robust. Robust itu gini, kalau ada sedikit perubahan itu dia berdampak besar ke control chartnya, itu berarti dia tidak robust. Jadi kalau ada sedikit pergeseran dia langsung nanti tidak bisa, atau efeknya jadi tidak sensitif dan lain-lain. Nah, ini artinya sebenarnya kalau Bapak tadi itu di kasus yang lain kan gitu ya, Bapak kan di tadi apa di pembangkit atau apa di peralatan yang lain, ya prinsipnya hampir sama, intinya prinsipnya hampir sama bahwa masa sih sebuah alat itu tiba-tiba mati, masa tidak ada eh, variabel lain, kalau mati atau hidup kan mungkin untuk satu variabel tersebut, masa sih tidak ada variabel lain itu yang berubah kan gitu Pak. Nah, kalau kita bisa mencari, jadi kalau indikator mati tadi itu apa, kemudian ada variabel-variabel lain yang juga kita ukur, kemudian kita bisa mencari hubungan variabel lain dengan yang tadi alat yang dia mati, maka itulah modeling namanya. Berarti memodelkan antara outputnya tadi yang hidup mati, atau kalau dia ada ukurannya berapa, dengan variabel-variabel lain. Berarti variabel lain itu sebagai input. Kalau kita bisa mencari hubungannya, ya berarti nanti kita bisa melakukan prediksi. Kalau variabel lain itu berubah sekian, maka akan berdampak pada yang akan mati atau tidak tadi apa kan gitu. Kan begitu. Jadi intinya kalau Bapak hanya fokus ke satu variabel tadi, berarti kan Bapak mikirnya ya dia mati hidupnya karena dia saja. Tapi kalau mati hidupnya itu mungkin disebabkan oleh variabel-variabel lain, berarti kita harus mencari hubungan variabel lain dengan mesin yang mati tadi. Nah, hubungan itulah yang disebut model. Model antara tadi yang kita tertarik kok dia mati itu apa variabelnya, kemudian variabel-variabel yang bagaimana. Nah, kalau kita ketemu hubungannya, ya itu yang disebut kita model. Kalau kita sudah ketemu model, berarti kita bisa melakukan prediktif analitik nanti begitu. Jadi kalau variabel lain berubah sekian, nanti akan berdampak pada ini berapa. Kalau variabel yang lain berubah sekian, berdampak pada ini berapa. Nah, mati tadi ukurannya apa gitu ya. Nah, itu akan disebabkan oleh variabel lain yang bagaimana kan. Nah, itu berarti modelingnya di situ. Kalau sudah kita ketemu modelingnya, bisa kita gunakan untuk prediktif analitik. Kalau kurang jelas nggak apa-apa, Bapak ini mungkin eh, Ya, ya mungkin saya mesti mencari itu ya variabel lain yang bisa iya. mempengaruhi itu ya. Nah, Ya, sepertinya ya, begitu, Pak. ya. Ini yang saya maksud itu kan pembacaan sensor ya Pak. Sensor yang Iya. membaca variabel-variabel seperti Nah, ini yang jadi masalah itu sensornya masalahnya. Jadi dia Hmm. membaca yang salah gitu loh. Oh ya. Hmm. Oke, baik. Berarti intinya gini, Pak, intinya.
garbage in, garbage out. Jadi kalau yang inputnya sampah, outputnya sampah. Jadi gini, secanggih apapun model kita, tapi kalau yang dimasukkan data sampah, ya modelnya jadi sampah. Berarti intinya kan gini, modeling kita yang kan kita gunakan untuk predictive analytics itu adalah inputnya sudah benar, input datanya. Berarti kalau input datanya itu benar, berarti ya sensor-sensornya tadi itu membaca data dengan benar. Artinya kita tinggal challenge-nya kita kan membangun modelnya. Tapi kalau alatnya saja itu masih salah membaca data, berarti kan mau kita modelingkan kayak apa ya? Garbage in, garbage out. Modelnya bagus tapi datanya sampah. Ya kualitas modelnya sampah juga, kan gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi berarti harus diperbaiki dulu, datanya tuh valid dulu yang untuk dimodelkan. Oke, oke, Pak. Clear, Pak. Nggih, begitu Pak nggih. Dan berarti PR-nya memperbaiki dulu kualitas data, ininya gitu Pak. Kalau kualitas datanya baik, maka kita bisa melakukan modeling dengan baik juga. Tapi kalau kualitas datanya jelek, ya modelingnya mau modeling yang canggih-canggih ya outputnya juga jelek karena inputnya jelek. Nggih, gitu. Monggo yang lain mungkin ada yang angkat tangan lagi nih. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sementara saya pause dulu 5 menit ya, 5 menit. Bentar, ini saya pause dulu. Ya, bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini nanti rekaman yang hari ini akan saya kirimkan linknya, mungkin baru besok pagi mungkin saya kirimkan nanti untuk bisa diunduh dan Bapak Ibu lanjutkan menyimak dan melakukan seperti yang ada di video asinkronus. Oke, baik, saya kira demikian Bapak Ibu nggih. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.